Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan kita umur panjang, sehat badan, selamat iman. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan kita nanti akan dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita diselamatkan daripada huru hara yaumil mahsyar dan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berlimpah ruah, badan sehat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan memudahkan rezeki bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, tentang masalah menjaharkan zikir sesudah salat 5 waktu ataupun mensirkannya, inilah merupakan topik pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Siapakah ulama-ulama yang berpendapat bahawa zikir dan sesudah salat 5 waktu itu dibaca dengan cara sir, dengan cara tidak terdengar oleh orang lain? Dan siapakah ulama-ulama yang berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu itu dikerjakan dengan jahar supaya dan dapat didengar oleh orang lain? Marilah yang pertama kita lihat bahawa ulama-ulama yang berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu dibaca dengan sir, kecuali bila ingin mengajarkan makmum cara berzikir, maka baru dijaharkan. Iaitu yang pertama, jumhur ulama salaf. Jumhur ulama salaf berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu disunatkan dengan cara sir, kecuali ingin mengajarkan makmum cara berzikir, maka sunat dijaharkan. Bila makmum telah bisa berzikir, kemudian maka disirkan kembali. Kemudian Imam Asy-Syafi'i, kemudian ulama mazhab Asy-Syafi'i, kemudian ulama mazhab Hanafi, kemudian ulama mazhab Maliki, kemudian ulama-ulama mazhab Hambali. Semuanya mereka itu berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu dibacakan dengan cara sir, kecuali imam ingin mengajarkan makmum cara berdoa, cara berzikir, maka imam menjaharkan. Apabila makmum sudah pandai berzikir, maka imam menjaharkan kembali. Itulah pendapat daripada mayoritas ulama salaf dan imam-imam mazhab dan pengikut-pengikutnya. Ini bisa dibaca di dalam kitab dan juga yang kedua dalam kitab Syarah Muslim karangan Imam Nawawi. Bisa dibaca juga di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari pada bab zikir sesudah salat. Juga bisa dibacakan di dalam kitab Umdatul Qari, juga Syarah Sahih Bukhari pada bab zikir sesudah salat. Dan juga bisa dibaca di dalam semua kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, sampai kepada kitab fikih yang terkecil, yaitu kitab Melayu yang namanya kitab kitab Bidayatul Muqtadin. Bidayatul Muqtadin. Di situ juga disebutkan bahawa zikir sesudah salat dibacakan secara sir. Bahkan menurut ulama-ulama Syafi'iyah, menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, bila dibacakan di dalam masjid
zikir bila dijaharkan di dalam masjid zikir itu dan dapat mengganggu orang salat, ini hukumnya makruh, bahkan bisa dikatakan hukumnya haram, bisa memang dapat mengacaukan orang-orang yang sedang salat. Adapun ulama-ulama yang berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu dibacakan dengan cara jahar, karena mereka beralasan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas mengatakan bahawa mengangkat suara dengan zikir sesudah salat maktubah telah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berpendapat bahawa zikir sesudah salat dibacakan dengan cara jahar karena ini merupakan sunnah ataupun itba' mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara berzikir. Mereka itu adalah sebahagian daripada ulama-ulama salaf dulu. Juga kemudian kita lihat ada Ibnu Hazmin Az-Zahiri, iaitu ulama pengikut mazhab Zahiri. Kemudian ada Ibnu Taimiyah yang berpendapat demikian. Kemudian ada Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang merupakan murid daripada Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian. Kemudian ada Muhammad bin Abdul Wahhab yang katanya adalah merupakan pendiri mazhab Wahabi. Dia juga berpendapat demikian. Kemudian ada Muhammad Saleh Al-Utsaimin yang juga pengikut ulama mazhab Wahabi, dan juga ada Abdul Aziz bin Baz dan juga merupakan ulama Wahabi. Mereka semua berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu dibacakan dengan jahar. Bahkan mereka berpendapat walaupun dapat mengganggu orang yang sedang salat, orang masbuk yang sedang salat, tetap dibacakan dengan cara jahar karena ini merupakan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat dibacakan, dapat dilihat nasnya, ketentuannya di dalam kitab-kitab mereka, iaitu yang pertama di dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin juzuk 13 pada bab zikir sesudah salat. Kemudian dapat dilihatkan juga di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan karangan Syekh Abdul Aziz bin Baz pada bab zikir sesudah salat. Ini nyata bahawa mereka semua mengatakan zikir sesudah salat 5 waktu adalah dibacakan dengan jahar. Maka jelaslah bagi kita saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia bahawa zikir sesudah salat 5 waktu adalah menurut mayoritas salaf, dibacakan mayoritas ulama salaf, kemudian Imam Syafi'i, imam mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan sebagainya, mereka berpendapat bahawa zikir sesudah salat 5 waktu dibacakan dengan sir, kecuali ada ingin mengajarkan makmum cara berzikir maka dijaharkan. Adapun orang-orang yang berpendapat tadi, maka itulah orang-orang yang kita katakan Wahabi. Maka jelaslah bahawa menjaharkan zikir sesudah salat bukan mazhab Imam Syafi'i, akan tetapi itu adalah pendapat daripada ulama-ulama mazhab Zahiri, ulama-ulama mazhab Wahabi dan juga pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah. Demikianlah supaya dapat kita bedakan dan supaya dapat kita terpetunjuk dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ketika kita mati nanti diberikan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.